Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, NIM 2520007, Prodi PGSD. Saya akan menganalisis studi kasus tentang AI, plagiarisme terselubung, dan krisis integritas akademik. Saya memilih topik ini karena sangat relevan dengan tantangan pendidikan di era digital saat ini. Banyak mahasiswa menggunakan alat seperti ChatGPT, AI, parafrase, dan mesin penerjemah otomatis untuk menyelesaikan tugas yang sering menghasilkan karya yang tidak sepenuhnya orisinal. Ini bukan hanya masalah teknis, tapi juga ancaman serius terhadap etika akademik dan kualitas pembelajaran. Dalam video ini, saya akan membahas secara mendalam berdasarkan tugas analisis mahasiswa. Mari kita mulai. Mari kita pahami konteks kasus lebih dalam di dunia pendidikan modern. Mahasiswa dan pelajar seringkali mengandalkan teknologi AI untuk membantu tugas mereka. Contohnya, ChatGPT digunakan untuk menghasilkan ide atau draft tulisan. AI parafrase seperti Quillbot untuk mengubah kalimat agar terlihat berbeda. Dan mesin penerjemah otomatis seperti Google Translate untuk mengonversi teks dari bahasa asing. Hasilnya, karya yang dihasilkan seringkali bukan plagiarisme murni, karena bukan salinan langsung dari sumber manusia, tapi juga tidak sepenuhnya orisinal, karena tergantung pada algoritma AI tanpa kontribusi pemikiran kritis mahasiswa sendiri. Untuk contoh nyata, bayangkan seorang mahasiswa jurusan psikologi yang diminta menulis esai tentang dampak media sosial pada kesehatan mental. Ia memasukkan prompt PT ke ChatGPT, mendapatkan draft lengkap, lalu menggunakan AI parafrase untuk mengubahnya agar lolos dari deteksi plagiarisme. Tugasnya mungkin mendapatkan nilai baik karena terlihat asli, tapi sebenarnya kurang mendalam. Tidak ada analisis pribadi atau referensi tambahan. Kasus serupa telah terjadi di universitas terkemuka seperti Stanford, di mana mahasiswa ditemukan menggunakan AI untuk tugas akhir, memicu skandal dan perubahan kebijakan. Di Indonesia mulai menghadapi ini dengan laporan peningkatan penggunaan AI dalam ujian online. Ini menunjukkan krisis integritas pendidikan yang seharusnya membangun kreativitas dan etika, malah menjadi tempat pintasan cerdas yang merusak nilai belajar jangka panjang. Sekarang mari kita analisis secara teoritas dengan menghubungkan ke mata kuliah seperti etika akademik, plagiarisme, dan dampak teknologi. Saya akan jawab 4 pertanyaan utama menggunakan istilah ilmiah, didukung oleh konsep dan referensi, bukan sekedar opini pribadi. Pertanyaan yang pertama, apakah penggunaan AI otomatis termasuk plagiarisme? Plagiarisme secara definisi adalah tindakan mengambil ide, kata-kata, atau karya orang lain tanpa memberikan kredit yang tepat. Sebagaimana dijelaskan oleh American Psychological Association atau APA dalam kode etik mereka, menggunakan AI
otomatis seperti ChatGPT tidak selalu dianggap plagiarisme tradisional karena AI menghasilkan konten baru berdasarkan data pelatihan dari jutaan sumber, bukan salinan langsung. Namun, ini bisa dikategorikan sebagai plagiarisme terselubung atau intellectual appropriation atau pengambilan alihan intelektual, di mana mahasiswa mengklaim karya sebagai miliknya tanpa mengakui peran AI. Teori authorship and originality dari Stanford University menekankan bahwa karya akademik harus mencerminkan original touch atau pemikiran orisinal dan intelektual labor atau usaha intelektual. Jika AI hanya mengganti kata-kata atau menyusun ulang tanpa kontribusi mahasiswa, itu melanggar prinsip ini. Meskipun tidak terdeteksi oleh alat seperti Turnitin yang fokus pada kesamaan teks manusia. Nomor 2, di mana batas etika akademik dalam pemanfaatan teknologi. Batas etika akademik terletak pada konsep academic integrity atau integritas akademik yang mencakup elemen seperti honesty dalam kejujuran, fairness keadilan, dan responsibility tanggung jawab. Sesuai dengan pedoman internasional Center for Academic Integrity atau ICAI, penggunaan AI diperbolehkan sebagai alat bantu, misalnya untuk brainstorming ide atau proofreading tata bahasa, tapi tidak untuk menghasilkan konten utama tanpa atribusi. Batasannya jelas ketika teknologi mengganti proses pembelajaran inti seperti analisis kritis, sintesis ide, atau penelitian independen. Teori teknological determinism dari Marcel McLuhan menjelaskan bahwa teknologi tidak netral. Ia membantu perilaku manusia. Dalam konteks ini, AI bisa menentukan batas etika jika tidak diatur. Misalnya, kebijakan universitas seperti yang diterapkan di Harvard mewajibkan disclosure atau pengungkapan penggunaan AI dalam tugas agar mahasiswa tetap bertanggung jawab atas karya mereka. Pertanyaan nomor 3, dampak jangka panjang bagi dunia pendidikan. Jangka panjang, fenomena ini dapat menyebabkan devaluation of academic credential atau penurunan nilai gelar akademik, di mana ijazah kehilangan kredibilitas karena mahasiswa kurang terampil dalam berpikir mandiri. Teori skill atrophy atau atrofi keterampilan dari psikolog pendidikan seperti yang dikembangkan oleh peneliti seperti Jean Piaget menunjukkan bahwa ketergantungan pada AI dapat mengurangi kemampuan kognitif mahasiswa. Mirip dengan bagaimana kalkulator membuat siswa kurang mahir dalam perhitungan manual. Di dunia pendidikan, ini memicu krisis sistemik, peningkatan kasus ketidakjujuran atau dengan alat deteksi AI seperti
GPT-0 yang kewalahan, beban tambahan bagi dosen memverifikasi, dan perubahan kurikulum yang lebih fokus pada pengajaran etika daripada konten. Secara global ini memperlebar kesenjangan digital. Siswa dari daerah miskin atau tanpa akses internet mungkin tertinggal, sementara yang kaya lebih mudah menggunakan AI. Studi dari UNESCO 2023 memperkirakan bahwa tanpa intervensi pendidikan bisa kehilangan 20-30% nilai inovasi dalam dekade mendatang. Untuk pertanyaan nomor 4, sikap ideal mahasiswa dan pendidik terhadap AI. Mahasiswa ideal harus mengembangkan ethical AI literasi atau literasi AI etis, yang berarti menggunakan AI sebagai alat pendukung, misalnya untuk riset awal bukan pengganti, dan selalu memberikan atribusi jelas seperti konten ini dibantu oleh ChatGPT dengan modifikasi saya. Pendidikan harus bertindak sebagai fasilitator of ethical learning atau fasilitator pembelajaran etis dengan mengajarkan etika AI melalui workshop praktis, diskusi kelas, dan kebijakan transparan. Teori pedagogical ethics dalam filsuf pendidikan John Dewey menekankan pendidikan sebagai proses interaktif dan reflektif. Pendidik harus mendorong mahasiswa untuk merefleksikan dampak penggunaan AI, bukan melarangnya sepenuhnya, agar mahasiswa belajar bertanggung jawab digital. Contoh sikap ideal: dosen memberikan tugas yang memerlukan kombinasi AI dan analisis manusia, seperti menganalisis output AI secara kritis. Untuk refleksi dan solusi, secara pribadi sebagai calon guru, kasus ini membuat saya refleksi bahwa AI bisa merusak integritas individu. Mahasiswa mungkin merasa tidak percaya diri karena karya mereka tidak benar-benar miliknya, dan ini bisa berdampak pada karir mereka nanti. Bagi dunia pendidikan, ini mengancam fondasi pembelajaran. Generasi yang kurang inovatif, etis, dan sikap menghadapi tantangan dunia nyata. Solusinya yang seharusnya diambil, institusi pendidikan perlu mengintegrasikan modul etika AI ke dalam kurikulum seperti kursus wajib tentang literasi digital. Mahasiswa harus belajar self-regulation atau pengaturan diri melalui jurnal refleksi, dan pendidik menggunakan alat deteksi AI untuk memantau tanpa menakut-nakuti. Sikap saya sebagai calon guru, saya akan mempromosikan penggunaan AI yang transparan dan edukatif, misalkan dengan tugas kolaborasi antara manusia dan AI, agar siswa belajar bertanggung jawab sambil memanfaatkan teknologi. Untuk kesimpulan, penggunaan AI dalam akademik bukanlah plagiarisme mutlak, tapi membutuhkan batas etika yang ketat untuk menjaga integritas. Dampak jangka panjang bisa merusak pendidikan, tapi dengan sikap ideal dari mahasiswa dan pendidik, yaitu literasi etis dan pendidikan reflektif, kita bisa mengubah tantangan ini menjadi peluang untuk pembelajaran yang lebih baik. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri dengan Pramasanti.
Om Santi 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 Om Sai.